Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai siapa saja yang termasuk kelompok resiko tinggi atau orang-orang yang rentan terinfeksi COVID-19. Jumlah penderita dan kasus kematian akibat terinfeksi COVID-19 terus meningkat setiap harinya. Sebagian penderita virus COVID-19 ada yang hanya mengalami gejala ringan, bahkan tak sedikit pula yang justru tidak mengalami gejala sama sekali walaupun sudah positif terinfeksi virus COVID-19. Akan tetapi, ada beberapa orang COVID-19 cenderung dapat menimbulkan gejala dan komplikasi penyakit yang lebih berat. Kelompok tersebut diketahui lebih rentan terinfeksi virus COVID-19. Lantas, siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah orang lanjut usia. Lansia berusia 60 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia seseorang, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan, mulai dari menurunnya produksi hormon, kekenyalan kulit, massa otot, kepadatan tulang, hingga kekuatan dan fungsi organ-organ tubuh. Kemudian, sistem imun sebagai pelindung tubuh pada lansia pun tidak dapat bekerja dengan maksimal, layaknya saat masih muda. Akibatnya, sulit bagi orang lansia untuk melawan berbagai macam bakteri atau virus penyakit, termasuk terinfeksi virus COVID-19. Yang kedua, orang dengan riwayat penyakit tertentu. Beberapa jenis penyakit tidak menular kronis yang mungkin diderita adalah diabetes, infeksi pernapasan akut, asma, penyakit jantung, hipertensi, kanker, serta kondisi medis lainnya yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit tidak menular sebagian besar bersifat kronis, artinya terjadi secara perlahan dan dapat menetap dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya berlangsung lama, penyakit kronis juga menyebabkan kondisi kesehatan penderitanya menurun secara bertahap sehingga rentan terinfeksi penyakit termasuk COVID-19. Hal ini terjadi karena penyakit kronis menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderitanya melemah dan lebih sulit melawan infeksi. Akibatnya, tubuh penderita penyakit kronis akan lebih mudah terserang penyakit termasuk COVID-19. Yang ketiga, tenaga medis di rumah sakit. Kelompok orang yang rentan terinfeksi virus COVID-19 berikutnya adalah tenaga medis di rumah sakit, termasuk dokter dan perawat. Bagaimana tidak? Mereka diharuskan untuk bersinggungan langsung dengan pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Mengingat risikonya yang sangat tinggi, para tenaga medis perlu menerapkan prosedur, protokol, dan penggunaan alat pelindung diri tertentu guna untuk mencegah penularan virus COVID-19. Terakhir, anak-anak. Di beberapa negara, orang-orang berusia muda ada juga yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Meski kondisi mereka mungkin tidak terlalu parah seperti pada pasien orang dewasa, tetapi resiko anak-anak, terutama bayi, terinfeksi virus COVID-19 tetap tidak boleh disepelekan. Terlebih jika anak-anak tersebut sebelumnya mengidap pneumonia yang beresiko memperburuk infeksi COVID-19. COVID-19 seringkali dikaitkan sebagai penyakit dengan sistem imun rendah, sehingga anak-anak lebih rentan terkena wabah ini. Anak-anak yang terinfeksi positif COVID-19 biasanya mengalami gejala yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.